Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Selamat malam sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para pecinta Gio atau Gio mania dimanapun kita berada. Semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang susah Allah angkat kesusahannya, yang gelisah Allah angkat kegelisahannya. Amin. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, fi ta'atilah fi ta'ati Rasulillah. Semoga Allah bimbing hati kita, Allah tuntun hati kita sampai betul-betul ketika kita perpindahan alam dari alam dunia menuju alam barzah, kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Saudaraku, banyak pelajaran besar setelah tragedi pasca wafatnya Kiai Ali, yaitu mati suri. Banyak pengalaman, kisah-kisah menarik yang menjadi ibrah hikmah buat kita semua. Di saat Allah kasih kesempatan kita hidup di dunia ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Allah kasih kesempatan kita hidup di dunia ini, sesungguhnya hanya menunggu ajal, hanya menunggu maut, hanya menunggu kematian. Imam Ghazali mengatakan nasihat paling indah, nasihat paling mulia adalah nasihat kematian. Cuman manusia kadang terlena, sahabat. Allah kasih kesempatan hidup ini sebenarnya hakikatnya hanya menunggu kematian. Allah kasih hiburan berupa anak, istri, orang tua, keluarga, orang-orang yang kita cintai, itu semua hanya hiburan supaya kita tidak jenuh menunggu kematian. Cuman ibarat anak kecil ketika dikasih mainan, kita terlena, anak kecil itu terlena dengan permainan. Sehingga lupa makan, lupa tidur, namanya anak-anak. Nah kita, di saat kita dikasih hidup hanya untuk beribadah kepada Allah, menunggu kematian, tapi kita terlena oleh hiburan-hiburan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku, di sini kita akan tanya-tanya dari hati ke hati. Pengalaman selama mati suri 5 jam, hampir 5 jam lebih. Kiai Ali detak jantungnya berhenti, denyut nadinya berhenti, nafasnya berhenti, mengalami suatu perpindahan dimensi, perpindahan alam dari alam dunia menuju alam barzah atau alam maut, alam kematian. Nah, di sini saudara yang perlu kita jelaskan, pentingnya kita memanfaatkan hidup. Kita akan tanya-tanya yang sudah berpengalaman,
yang sudah merasakan mati suri, yaitu Kiai Ali. Sempat Kiai Ali mengatakan kemarin waktu mati suri, waktu bertemu dengan hamba Allah, entah itu malaikat atau siapa, beliau sempat mengatakan ya Kiai Ali, Ya, sempat mengatakan mengatakan. begini, jangan dicabut nyawaku dulu, aku masih ingin berjuang membantu Gus Idris. Gara-gara kalimat seperti itu hidup kembali Kiai Ali. Betul. Nah, Kiai, Ya. pertama yang panjenengan alami ya, Ya. ketika sekarat waktu menghadapi Karangkobar dan juga gurunya Arya Bajageni, di saat sekarat, apa yang sampai rasakan saat itu Kiai Ali? Saya itu sepertinya waktu diserang terakhir itu langsung saya tidak sadar. Ya, langsung tidak sadar. Dan tidak sadar itu sepertinya saya itu ketiduran. Ya. Entah saya itu nggak tahu berapa jam, saya juga nggak ngerti. Pokoknya saya itu seperti ketiduran itu aja. Seperti ketiduran. Tapi tidur itu seakan-akan saya itu tidak mimpi, tapi nyata, sepertinya nyata bahwa saya itu ada hamba Allah dua itu datang ke saya langsung menyeret saya. Itu sempat mereka dua hamba Allah itu sempat memperkenalkan diri enggak? Ya tidak memperkenalkan, langsung saja dia itu menyeret saya, ini sampai sakit ini. Diseret-seret ya? Ya, saya itu diseret-seret lalu dibawa ke suatu tempat. Saya juga nggak tahu, ngeri sekali. Tempatnya seperti apa? Bisa diceritakan kepada para sahabat Gio ini? Pokoknya ya itu tempat itu gelap sekali, pokoknya ngeri. Dan disitulah makhluk itu menceritakan tempat itu tempat penyiksaan. Tempat penyiksaan itu. Siapa yang disiksa dia? Lalu sebelum itu belum diperlihatkan yang disiksa itu, belum diperlihatkan. Cuman beliau itu mengatakan bahwa disinilah tempat orang-orang yang berbuat yang tidak baik semasa hidupnya. Lalu gitu. Lama kelamaan saya juga ngomong, saya itu kan belum mati. Iya, gitu. belum mati. Saya itu ngomong, memang saya itu belum mati. Mungkin saya itu ketiduran gitu loh, belum mati. Lalu saya sempat bicara, terus saya itu mau dibawa ke sini itu mau apa, saya bilang. Biar kamu tahu siksa di tempat ini. Saya perlihatkan siapa-siapa saja yang disiksa. Semasa hidupnya kamu nanti akan tahu. Lama-kelamaan saya tunggu, Gus. Seperti ada pintu di situ, Gus. Ada pintu. Di situ itu ada pintu gitu. Lalu hamba Allah itu membukakan pintu. Nah, di situ saya kaget, Gus. Kaget. Sepertinya itu bersinar-sinar merah kemerahan, panas sekali. Mungkin disitulah apa yang namanya neraka. Sepertinya itulah yang diperlihatkan ke saya, itu neraka. Mungkin begini, kalau dalam kitab, saya pernah mempelajari kitab ya, sahabat. Kalau di alam barzah itu antara raudhah min riyadil jannah dan juga ghufrah min ghufratin nirah. Apa raudhah min riyadil jannah? Itu kuburan yang indah, istana yang megah, yang luas, taman daripada taman surga. Itu bagi orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mulia. Yang satunya ghufrah min ghufratin nirah, yaitu kuburan lobang daripada lobang api neraka. Jadi orang yang mati ada lobang api neraka. Mungkin di situ tamannya neraka kan? Mungkin juga. Terus Kiai, setelah sampean melihat api, percikan-percikan api di situ, sampean melihat sosok manusia enggak di situ yang disiksa? Banyak sekaligus. Banyak sekaligus yang disiksa itu. Ini pasti seru sahabat. Banyak Siapkan sekali kopi. Sebentar, tahan dulu Kiai. Iya. Siapkan kopi. Ini podcast bukan sembarang podcast. Ini podcast adalah bernilai agama yang sangat tinggi, pelajaran yang sangat tinggi sebelum kita menyesal. Karena ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pernah dengar kan sahabat? Yang pertama, waginaka qoblal fakrik, mumpung kamu masih kaya sebelum datang miskinmu. Wahayatika qoblal mautik, mumpung kamu masih hidup sebelum datang ajalmu. Mumpung kamu masih diberi luang oleh Allah kesempatan sebelum datang waktu sempitmu. Nah itu sahabat. Wasihatika qoblal mardik, mumpung kamu masih diberikan kesehatan sebelum datang sakitmu. Gunakan
kesempatan-kesempatan itu sebelum datang 5 perkara. Nah ini podcast bukan sembarang podcast ini Kiai ya. Iya. Karena berdasarkan narasumber ya Kiai yang sudah merasakan pengalaman, bukankah pengalaman adalah guru yang paling pengalaman adalah guru yang paling hebat gitu ya. Nah, pengalaman langsung. Tadi beliau akan bercerita selama mati suri apa saja kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang menegangkan yang bisa diambil pelajaran buat kita yang masih hidup. Iya. Oke Kiai, kita lanjutkan. Siapkan kopi sahabat, dengarkan betul, pasang telinga, pasang mata. Ini sebelum kita menyesal. Kita nggak tahu kapan ajal, kita nggak tahu kapan maut. Baik Kiai. Iya. Setelah itu sampean melihat banyak orang yang disiksa. Iya, betul. Satu pertama yang sampean lihat, siapa yang disiksa? Disiksanya seperti apa? Iya. Dosanya apa? Iya. Gini. Di situ saya melihat ada satu orang ya. Perutnya segini, Gus. Gede perutnya. Gede. Lalu di Hamil? Ya mungkin juga hamil, masa ada orang laki-laki hamil gitu kan. Selalu orang itu dikasih minuman cairan-cairan timah, seperti timah itu Gus, yang mendidih itu Gus. Selalu diminumkan sampai perut itu bengkak segini Gus. Masya gitu. Allah. Ya Allah, saya bilang saya minta ampun, saya mau pulang, tapi tetap aja belum selesai tugas kamu Allahu untuk Akbar. melihat yang disiksa yang lain-lain. Ngeri ya sampean juga ini. Waduh, bukannya ngeri lagi, saya minta ampun. Jadi melihat gitu. Manusia ya, itu manusia ya. Iya, perutnya manusia. besar, Perutnya buncit, besar, kemudian buncit, disiram air mendidih kayak diminumkan ya. Ya Allah. Diminumkan. Nah, disitulah dia bilang, makhluk Allah itu bilang, disitulah inilah orang yang suka minuman Minuman apa itu? minuman seperti alkohol yang memabukkan. Oh, yang memabukkan. Nah, disitulah. Homer. Nah, saya juga nggak ngerti, belum tahu, cuman makhluk itu bilang ini orang yang suka minum minuman keras gitu semasa hidupnya gitu Gus. Ya kalau kahwa, kopi nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa karena ini Tidak memabukkan. halal Gus gitu. Iya ya, di Al-Qur'an juga jelas dilarang oleh Allah sahabat. Nah, ini masih banyak lagi Gus, masih banyak Oke, lagi. tahan dulu. Bahkan Sambil ada yang perempuan, nanti saya ceritakan, bahkan ada yang perempuan, saya lihat perempuan juga. ngeri juga Gitu, ya sahabat. Ngeri pengalaman Allah. mati suri. Saya yakin tidak ada suatu kejadian atau peristiwa melainkan di situ ada ibroh atau hikmah dan pelajaran buat kita hadirin semuanya, sahabat-sahabat Gio. Maaf, saya potong dulu. Memang saya benar mati Gus. Saya nggak percaya kalau saya mati suri. Ada videonya. Gitu loh. Sama cek Benar. video sampai itu dibacakan Yasin, Masya Allah, dibacakan tahlil. Kita sholat 3 sholat Masya jenazah. Allah, saya benar-benar tidak tahu Gus itu Gus. Karena saya itu diseret-seret itu Gus. Makanya saya Mungkin kira karena mimpi. sampean sombong kali dia seret-seret. Makanya saya ceritakan, nanti ada di situ siksa-siksa orang sombong juga Sempat itu Gus. ingatkan nggak sampean sombong, makanya seret-seret apa yang kamu banggakan Ali gitu. Makanya itu nanti saya ceritakan Gus. Banyak Gus, benar banyak itu. Ya Allah, saya itu benar Ngeri ya? ngeri. Takut Takut benar. ya. Gitu. Dua hamba Allah itu Iya. bentuknya seperti apa, Kiai Ali? Dia itu sepertinya ada ini Gus, apa yang bisa menerbangkan tuh Gus? Sayap. Lah, sayap Gus itu. Udah sayap ya. Itu siapa Gus? Saya mungkin sampean tahu. Ya saya Mungkin nggak tahu kan, juga saya nggak nggak ngerti. gitu. Nggak menyebutkan dirinya siapa. Dia tidak menyebutkan. Saya juga nggak berani bertanya Gus. Nggak berani Karena ya. dia Nyeram bukan serem ya. bukan sejajar manusia Gus, bukan. Oh, bukan manusia. Bukan. Kalau manusia tidak ada sayapnya Gus. Gitu. Ya mungkin malaikat kali ya. Mungkin juga karena bawa apa itu lagi? Apa pukulan itu Gus? Yang menyeramkan, yang berduri itu Gus. Itu. Ngeri ya. Heeh. Baik Ya Kiai. Allah. Pertama sama melihat orang yang perutnya besar. Iya. Kemudian disiram oleh air yang mendidih yang panas. Diminumkan. sekali, diminumkan. Diminumkan. Itu adalah orang yang minum Yang minuman minum keras. minuman keras, Makanya Gus. itu sahabat, minuman keras itu bisa membuat kita itu sakit lambung, hancur lambung kita. Kan merugikan diri kita sendiri. Minuman kopi aja lebih enak ya, seger. Susu bisa sehat, bisa gendut ya. Baik yang Kiai, yang kedua sampai melihat apa lagi? Selama Ada. sampai mati suri. Ya. Ada juga Gus ya, orang itu Gus, badan ini dijepit sama besi panas, dijepit sama besi itu Gus, sampai ininya meleleh semua, Allah. sampai meleleh Gus, Ya sampai Allah. meleleh itu dijepit sama Ngeri, besi dua, sahabat, ngeri, sahabat. besi itu sepertinya sampai merah kemerahan tuh Gus, nggak tahu kayak apa kata bahasanya ya, kayak papan begini Gus, agak lebar segini, dua itu Gus, dicepitkan Gus. Dicepitkan. Nah, disitulah mengatakan.
Karena apa, Kiai? Ini orang semasa hidupnya suka memindah-mindahin tanah wangkit itu, Gus. Sorok tanah, nyorok tanah. Bukan. Ini pembatas. Pembatas. Nah, ini kan tanah biasanya ini punya orang kan, ini punya orang. Nah, ini kan ada pembatas. Ini suka dipindah. Oh, ada juga kayak gitu ya? Ada. Ini juga dipindah itu. Dia bilang. Suka sering memindahkan. Akhirnya punyaan orang kan tambah habis. Gitu ya. Itu pembatas itu, Gus. Waduh, itu lebih parah. Parah benar-benar. Parah ya, Kiai ya. Parah. Untuk memindah-mindahkan pembatas punya tanah orang lain, jangan, Gus. Jangan. Benar. Bahaya, sahabat, ngeri. Jangan. Berarti melihat orang dijepit oleh besi yang panas. Besi yang panas itu sampai meleleh badan Dan itu sampai dari sini, Gus. semasa Gitu. hidupnya dia suka tanah Memindah membatas. tanah itu. Mungkin dari sahabat-sahabat Gio ya, mohon maaf, mungkin dari selama ini ada di antara kita yang menyaksikan tayangan ini pernah melakukan hal-hal tersebut, mungkin mabuk ya, mungkin tanah itu. Ayo, waktunya kita bertobat setelah melihat tayangan ini. Semua ada balasannya. Terus ada lagi, Kiai? Masih banyak, Gus. Masih banyak yang dipertontonkan Gus. ke jenengan. Masih banyak, iya, masih Masya banyak. Allah. Masih Apalagi, banyak. Kiai? Dan ada juga, Gus, ini tangan nih. Allah. Ini dipotong habis, Gus. Dua ini, Gus. Dipotong pakai alat apa? Dipotong. Kalau di situ penyiksaan itu bukan sama manusia, Gus. Bukan dengan makhluk itu, Gus. Terus? Seakan-akan benda itu terbang sendiri, Gus. Untuk menyiksa orang itu seakan-akan terbang. Langsung datang sendiri ini. Itu, Gus. Yang sampai lihat benda itu Ini, seperti apa yang memotong? Seperti pedang itu, Gus. Terus? Tapi panas, Gus, itu menyala-nyala apinya itu, Kak, Gus. Di situ nggak ada barang yang dingin. Panas semua ya, yang sama lihat. Menyala-nyala itu, Gus, apinya itu, Gus. Terus sama nggak tanya itu orang kenapa kok disiksa kayak Dia gitu? mengatakan, kenapa dia disiksa seperti itu, biar kamu tahu. Dia suka merampok. Merampok? Merampok. Termasuk mencuri nggak? Ya sama, mencuri, merampok. Itu, Gus. Suka Iya, mencuri, iya. merampok itu. Ini habis, Gus. Dan juga kaki ini, Gus, putus Oh, semua. Allah ya Karim. Putus semua. Insya Di situ. Allah Itu mencuri orang ya. merampok. Ada lagi nggak? Gitu. Masih Menarik. ada lagi, Gus, ya. Ini ada, Gus. Iya ya, apalagi Kiai, coba Kiai ceritakan. Ada, Gus, itu. Saya juga itu kata orang seperti saya itu catut tuh, Gus. Apa? Catut ya, catut. Tahu. lah. Catem ya. Itu catut datang sendiri, Gus. Seperti giginya, seperti mulutnya ular. Datang sendiri. Lalu menarik lidah ini sampai keluar, Gus. Wah, Lidah ini sampai keluar, Gus. Sampai panjang lidah itu, Gus. Terus? Sampai panjang. Dan juga telinga itu ditusuk oleh besi Ya yang Allah. panas. Yang besi tajam itu. Telinga ditusuk, terus lidah itu ditarik sampai panjang. Itu orang menjerit pasti ya. kesakitannya. Wah, bukannya menjerit lagi. Apa itu, yang sama Gus. dengar itu? Dia minta tolong atau gimana? Dia minta tolong terus, minta ampun. Ya siapa nggak ada manusia yang di situ itu. Alamnya seperti apa itu? Itu gelap dan panas, Gus. Gitu. Siapa yang mau menolong? Karena benda-benda itu datang sendiri, Gus. Datang sendiri. Jadi nggak ada yang berani menolong. Gitu loh. Dan disitulah ada suara dia mengatakan, disitulah orang suka mengunjing semasa hidupnya. Gibah atau menggunjing atau menghina? Suka ngomongin orang-orang yang Gibah berarti. dan juga suka mendengerin omongan jelek gitu. Gosip. Nah, gosip itu. Gibah. Waduh, ampun. Pokoknya, Gus. Dan juga nih, Gus, ya, ada lagi mata dicongkel, Gus. Wah, kayak saya dong. Jongkel. Yang nggak ngerti, Gus. Itu nggak main-main, Gus. Benar, Gus, nggak main-main. Ngeri itu, ya? Gus. Ngeri Gimana saya, Gus. ceritanya? Ini dicongkel, Gus, ya. Dicongkel. Terus pantatnya itu, Gus, dicariin besi, Gus. Itu laki-laki, Gus. Laki-laki? Laki-laki itu dicari besi yang tajam, lalu dicobloskan itu, Gus. Sampai tembus. Ya Allah ya Rabb. Itu, Gus, sampai tembus. Itu dosa apa itu, Kiai? Itu dosanya semasa hidupnya suka sama laki-laki. Oh, Laki gay. Nggak ngerti apa itu, guys, saya juga nggak ngerti. Sodom, kamu Sodom. Nah, mungkin. Nah. Itu, Gus. Dan juga mata karena dicongkel. Kenapa dia kalau ada orang ganteng suka main ketip-ketip gitu, Gus. Itu, Gus. Itu laki-laki.
Yang Hati-hati bikin ngeri itu yang di ini Gus, pantat, lubang pantat Ya Allah. sampai tembus. Hebat. Ingat Itu. kaum Nabi Lut ya. Nah, Ngeri. mungkin Makanya Mungkin Allah seperti itu. turunkan azab karena pedihnya Iya. gai. Azabnya ada ini ya. masih semuanya itu azab itu apa yang kita kerjakan di sini nantinya akan ada balasan Gus. Semuanya. Oke Kiai. Tadi banyak sekali yang Kiai Ali ini ya. Apa itu ceritakan, sahabat. Semasa hidupnya itu ngeri banget ya. Ngeri banget. Banyak sekali. Ini pelajaran buat kita. Kita tahan dulu Kiai. Kita akan lihat komentar-komentarnya para netizen buat pelajaran kita. Makanya sahabatku, saudaraku, ini ada hadis yang sering terpleset. Sebagian orang sering terpleset, keliru menafsirkan sebagian hadis. Apa hadis tersebut? Ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya apa? Hadis tersebut mengatakan bekerjalah seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Nah, artinya gini, biar nggak keliru sahabat. Bekerjalah seakan kamu hidup selama-lamanya. Bukan harus kita bekerja terus untuk dunia. Seakan-akan kita hidup lama, tidak. Tapi bekerjalah yang santai. Kenapa harus santai? Karena waktu masih panjang. Seakan-akan kamu hidup selamanya. Jadi urusan duniamu, bekerjalah yang santai. Terus, dan amal di akhiratmu. Urusan akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Artinya apa? Urusan akhiratmu segerakan. Karena seakan-akan kamu nggak ada waktu lagi untuk bertobat. Nggak ada waktu lagi untuk amal soleh. Seakan-akan besok kamu mati. Artinya gitu sahabat. Ayo kita bekerja yang giat. Karena bekerja itu juga ibadah. Akan tetapi bekerja tersebut dalam hadis itu disampaikan. Bekerja seakan-akan hidup kita itu selama-lamanya. Bekerja santai aja. Yang penting kita tidak melupakan akhirat. Gitu sahabat ya. Yang kedua, kalau kita urusan akhirat, maka kita segerakanlah. Lebih rajin lagi. Seakan-akan kita hidup, seakan-akan kita mati besok. Kamu tuh Kodan. Ya. Jadi gitu Kiai Ali ya. Iya. Mungkin Kiai Ali bisa menceritakan lagi peristiwa. Mohon maaf Kiai. Ini lagi sini. Ini ada lagi Gus ya. Ada lagi. Apa gitu Kiai? Ini yang saya bahas nanti perempuan juga Gus. Nanti Gus. Ini ada satu lagi lebih paling parah sekali ini Gus ya. Ini diputus tangan semua, diputus semua lalu ditusuk sama besi, mulut juga dikasih besi panas. Itu laki-laki itu Gus. Pokoknya parah Gus itu Gus. Dicincang benar-benar. Apa itu? Dia karena kenapa Gus? Suka memakan harta anak yatim. Ya Rob. Ya Allah, itu lebih parah lagi Gus. Tidak Parah, aman harta benar-benar. anak yatim ya. Itu Insya Allah. makan harta anak yatim itu Gus. Dan setelah itu Gus ya, diperlihatkan Gus seorang perempuan Gus. Wih, ampun saya Gus. Ini banyak perempuan loh sahabat kita nonton. Ya nggak ngerti saya itu Gus. Tapi nggak apa-apa, sampaikan. Kulil haqqa walau kana muron. Sampaikan walaupun itu menyakitkan. Tapi saya menyampaikanku dalam sepengetahuan saya di waktu kata Mati suri sampean itu. mati sore. Oke, Gitu. oke. Pengalaman sampaikan. saya di waktu meninggal mati suri itu Gus. Gitu loh. Jadi apa yang saya katakan biar yang menonton gitu, biar gimana ya Gus, biar tahu gitu loh bahwa di alam sana itu benar-benar ada penyiksaan gitu. Ini ada perempuan Gus, perempuanku Gus, rambut itu digelintir ya, digelintir langsung digantung ini sama ini, seakan-akan seperti disate Gus, Dipanggang ya. dipanggang dan nggak pakai baju Gus, dipanggang. Nggak pakai baju. Nggak pakai baju. Telanjang. Iya. Terus sama nggak nafsu, syahwat? Ya gimana mau nafsu, kok saya juga melihat juga ngeri, benar-benar ngeri gitu loh. Ya saya juga sebenarnya sih burung mau gimana ya ngelihat ada hitam-hitamnya juga gitu loh. Tapi Ya, saya nggak ya. berani gitu. Itu orang yang apa itu? Perempuan Itu dililih perempuan dipanggang. dililih dipanggang itu, tapi cantik Gus. Cantik gitu. Oh, cantik. Cantik. Kok tahu itu cantik? Mukanya pas cantik gitu. Oh, pas cantik. Waduh, hidungnya mancung.
benar-benar itu cantik. Wah, parah itu Gus. Nah, dipanggang, habis itu ada besi masuk Gus ke dalam kemaluannya itu. Insya Allah. Dia bilang apa Gus? Dia perempuan laknatullah, suka menjual diri walaupun dia udah punya suami. Masya Allah. Dia Ya sudah Rabb. punya suami, tapi dia tidak bersyukur dengan Suaminya. apa itu, dengan suami kerja misalnya uang itu masih kurang aja, nggak bersyukur. Pendapatan suami itu nggak bersyukur, Sampai di lalu dia selingkuh menjual ya. diri. Menjual diri Menjual ya. diri. Demi uang ya. Demi berarti. uang. Ya Rob, ya Rob. Dia lalu menjual diri. Karena seakan-akan selalu uang itu masih kurang terus, makanya kurang bersyukur perempuan itu. Jadi siksanya itu Gus, ampun pokoknya Gus. Itu ya. Terus apa lagi ya? Terus ada lagi Masih ada lagi? ini. Masih ada lagi Perempuan lagi? Perempuan Kenapa lagi. kok perempuan hati-hati loh? Ini banyak di Waduh. sini perempuan semua ini. Itu bahkan orang tuanya juga itu sampai melihat itu Gus, bahwa anak ini disiksa, tapi orang tua juga nggak bisa menolong. Karena Nggak apa? bisa menolong ya. Dia selalu melawan dan membangkang perintah-perintah orang tua. Durhaka berarti. Anak durhaka perempuan itu Gus. Anak durhaka. Waduh, ngeri Gus. Ngeri Makanya benar itu Gus. Allah sampaikan gini ya sahabat. Ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtul walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Itu janji Allah artinya. Maka ketika semua umat Nabi Muhammad diampunkan semua dosa-dosanya setelah di neraka, semua dimasukkan surga umat Nabi Muhammad. Hanya satu yang tidak dimasukkan ke surga, nggak ditarik ke surga. Nabi Muhammad sampaikan, ya Allah itu siapa? Siapa umatku yang masih belum engkau selamatkan padahal sudah mendapatkan syafaatku? Siapa? Kata Allah, aku berjanji, aku punya janji pada hambaku bahwa keridhaan kedua orang tua terletak pada keridhaanku dan murka orang tua terletak pada murkaku. Artinya apa? Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Karena itu janji Allah sahabat. Maka dari itu ayo birrul walidain. Orang tua kita yang masih hidup kita rawat. Yang nampak urat-urat tua di wajahnya. Sebelum beliau ibu kita yang rela mengorbankan nyawa demi kita 9 bulan 10 hari hingga tumpah darahnya, robek kulitnya. Yang kasih sayangnya luar biasa, mengorbankan segala-galanya demi kita. Sebelum kita ditinggalkan ibu kita rawat, kita jaga, kita bahagiakan. Karena selama ini kita sering menyakiti hati ibu kita. Selama ini sering membuatnya menangis. Coba bayangkan yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin ada sahabat-sahabat Gio yang saat ini di Taiwan, jauh dari orang tuanya, di Hong Kong, di Macau, di Abu Dhabi, maka di Saudi dan di lain-lain. Jauh dari negaranya, ibumu masih hidup, ibumu sudah tua renta. Telepon habis ini. Telepon. Walaupun hanya ibu, aku kangen. Sebelum engkau melihat ibumu terbujur kaku dibungkus kain kafan, kita belum sempat membahagiakan, sering menyakitinya, sering membuatnya menangis. Ayo sahabat-sahabatku, teman-temanku yang saat ini kerja di luar negeri, telepon habis melihat tayangan ini. Ya Allah, kangen ibu, kangen bu, minta maaf saya bu, gitu ya. Muliakan, buat ibumu nggak membutuhkan uang darimu, ibumu hanya pengen melihat kamu itu sayang sama ibumu. Terkadang ketika kita sudah menikah, kita lalai. Sampai bertahun-tahun kita nggak nyamperin rumahnya ibu kita. Rumahnya ayah kita. Yang kedua, ayah kita. Hormati ayah kita mumpung masih hidup. Muliakan dia. Kasih sayangnya melebihi kasih sayang anak laki-laki kita. Beliau ayah kita yang pertama kali mengenalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Beliau ayah kita yang rela lapar demi kita, yang pura-pura kenyang padahal beliau lapar demi kita agar anaknya kenyang ketika masih kecil. Beliau ayah kita, hormati beliau, muliakan ayah bunda kita mau masih hidup. Yang sudah wafat, sempatkan ziarah ke makamnya, rawat kuburannya, doakan. Orang tua butuh doa kita. Oke Kiai Adi, lanjut. Setelah itu apalagi yang sampai lihat ketika mati suri? Gus. Bukan hanya anak-anak juga, bukan hanya anak yang disiksa, ada juga orang tua yang disiksa Gus. Orang tua laki-laki itu Gus, disiksa Gus, dicincang, digebuk itu Gus, sampai remek kepalanya itu. Orang tua laki-laki itu, bahkan anaknya juga diperlihatkan.
Gimana orang tua kamu saya siksa? Kenapa alasannya? Anak ini kan sudah ngaji, tapi sama bapak tadi nggak boleh ngaji, disuruh kerja terus karena uangnya buat beli apa namanya yang bisa menguntungkan itu Gus, nomor togel ya, togel buat beli togel. Anaknya itu selalu tidak mau, dan anaknya itu selalu menyarankan ke bapak disuruh taubat, disuruh sholat, tapi bapak tetap nggak mau, selalu menghajar bapak anak tadi, selalu dihajar anak tadi. Makanya bapak tadi aduh benar dihajar itu sama pukulan-pukulan itu, kepala juga sampai remuk itu. Ya, Itu berarti loh, juga tidak aja anak aja yang durhaka ya, Bukan, orang orang tua juga ada. Anak ini adalah amanah. Ini nasihat juga sahabat. Anak ini adalah amanah buat kita. Maka jaga anak kita. Ada suatu kisah. Saya punya murid, ini kisah nyata. Saya punya murid seorang pengusaha minyak ya di Sidoarjo. Punya murid suami istri, sukses, kaya raya, sukses, bahkan sering menjadi donatur di pembangunan pondok pesantren saya. Suatu ketika beliau punya anak dua masih kecil-kecil, Kiai. Iya. Saya sebut namanya ya, yang Iya, murid saya. Anak kecil datangi ayahnya. Ayah, tolong temenin saya. Hanya sekedar temenin baca komik. Namanya bapaknya sibuk, seorang pengusaha. Ke mamamu saja, saya sedang sibuk, malam-malam itu. Akhirnya anak itu sedih. Datang ke mamanya, mama, tolong temenin saya baca majalah, baca apa komik, anak kecil itu. Ke ayahmu saja, mama sedang sibuk. Dua-duanya memang sibuk. Ini murid saya kerja sibuk, anaknya jarang dijaga, masih kecil-kecil. Cuman pembantunya banyak. Akhirnya anak kecil itu tiba-tiba masuk kamar. Entah itu malaikat yang nuntun atau siapa, masuk kamar nangis di situ. Dengar suara tangisan, tapi cuek aja ayah mamanya. Besoknya sekolah, bangun tidur, mama dan ayahnya kan sudah sibuk. Itu anak dirawat oleh pembantunya. Berangkat sekolah, tiba-tiba jam 10 pagi di kantor ayahnya dan mamanya dapat telepon dari polisi. Anak kamu meninggal kecelakaan di tempat. Nangis itu, shock itu kedua orang tuanya. Teringat, terngiang-ngiang semalam anaknya pengen ditemenin aja walaupun sebentar. Tapi mereka sibuk dengan urusan dunia. Anaknya yang masih lucu-lucu akhirnya diambil oleh Allah, baru nyesel di situ. Maka dari itu sahabat yang punya anak ini amanah. Anak bisa menolong kita di dunia dan di akhirat. Anak juga bisa menelantarkan dan menyesatkan kita di dunia dan di akhirat. Karena apa? Anak ini adalah amanah. Jika anak ini nanti berbuat dosa, jenengan amalnya baik, harusnya masuk surga, kemudian ditarik oleh Allah masuk neraka gara-gara anak tidak bisa mendidik dan tidak becus mendidik anak. Terjebak dalam mabuknya, terjebak dalam narkobanya, terjebak dalam zinanya, terjebak dalam kemaksiatan. Nah itu orang tua dituntut nanti. Nah gitu Kiai. Mungkin yang dimaksud Kiai Ali seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau orang tuanya baik, walaupun kita banyak dosa, mungkin ya bisa mendapatkan pertolongan dari anak tersebut, sahabat. Karena anak ini adalah amanah. Mungkin ada lagi, Kiai? Masih ada, Gus. Apa lagi yang sampai lihat? Ini Gus yang ada yang ini Gus, yang disiksa itu laki-laki itu Gus, bukan perempuan ya. Yang diperlihatkan itu laki-laki Gus. Mulut ini langsung dijahit Gus. Dijahit ini semuanya itu. Dan juga ini semua itu dijahit. Katanya dia orang itu, dan habis dijahit Gus, habis dijahit langsung apa itu ya, orangnya bertanduk yang menyeret dia. Katanya temannya bertanduk. Kata dia itu berteman, ayo ikut saya. Dibawa kemana? Dibawa ke api, ya ke neraka itu Gus. Mungkin neraka itu Gus. Kejebur di situ Gus. Karena waktu itu kamu semasa hidupnya kamu suka menyombongkan diri. Sampean banget itu. Jangan Gus. Makanya saya belum selesai saya cerita. Oke. Saya juga mau ngomong, sempat ngomong saya juga sama makhluk itu. Katanya itu orang sombong. Suka memamerkan harta, suka ke orang nggak punya juga, ngomongnya itu sama orang nggak punya itu terlalu sombong, merendahkan lah, merendahkan orang miskin. Merasa dia paling pinter, merasa dia paling kaya, paling alim, gitu. Makanya kata yang bertanduk itu dia diseret langsung, gitu Bos. Jadi dia bilang suka sombong, menyombongkan diri. Nah,
Pas gitu Gus, saya memohon Gus, saya tidak sombong. Sama makhluk itu saya ngomong, saya tidak sombong. Saya hanya menghibur. Saya hanya gitu. menghibur, saya cuma gitu Gus. Dan saya ingin menolong yang namanya Gus Idris, saya Masya gituin. Allah. Saya ikhlas. Mungkin sampean tahu makhluk, saya gituin. Saya dibayarkan, saya nggak mau sama Gus Idris. Masya Allah. Dikasih uang berapapun saya kan nggak mau. Kok masa saya mau disiksa seperti itu? Saya minta ampun dulu, jangan Masya disiksa Allah. dulu, saya gitu. Langsung saya itu di keples gini Gus. Langsung hidup itu ya. Langsung. Di keranda itu tiba-tiba langsung bangkit. Ya, nggak Anak-anak tahu. santri sampai ketakutan, sahabat kirain sampai hantu itu. Nggak ngerti, pokoknya saya itu langsung dilemparkan gitu loh Gus. Mungkin marah atau gimana supaya saya itu bertobat atau gimana, saya nggak ngerti itu Gus. Ya itu sahabat, gara-gara Itu. beliau mengucapkan saya ingin membantu perjuangannya Gus Idris, Nah, langsung hidup langsung di keples saya ngomong seperti itu. Kalau nggak sampai bilang gitu, Ya, Kiai, mungkin sudah innalillahi selamanya, sudah kita nggak bisa ketemu lagi. Ya diseret ke tempat yang panas tadi mungkin Gus saya. Karena sombong Gus. aja ya? Karena saya sombong. Ya gitu loh. Allah. Karena aduh ini loh Gus, sampai sakit yang diseret-seret saya. Sampai itu. sakit. Sampai sakit badan juga Gus. Masya Aduh ya Allah. ya Allah. Kuat benar-benar itu. Nggak ada tandingannya itu. Lemparannya juga saya tuh seperti terbang. Sekali lempar ini Gus saya itu langsung terbang. Terbang itu kok seakan-akan saya itu kok ada di dunia gitu loh. Langsung mata saya itu melek, telinga saya mendengar orang-orang bacakan apa tadi, la ilaha illallah apa-apa itu. Langsung saya bangun. Disitulah. Tapi kalau saya nggak menyebutkan sampean Gus, menolong sampean, mungkin saya langsung diseret. Mungkin ya, bisa Mungkin, jadi. mungkin itu Gus. Kalau memang saya mati sore loh. Tapi Masya saya itu seakan-akan mimpi tapi nyata. Insya Allah Gitu loh, sahabat. Jadi merinding saya. Maka dari itu kalau kita berjuang di jalan Allah, maka Allah akan menolong kita. Sebaliknya innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang yang mempermainkan agama Allah, maka akan dipermainkan oleh Allah. Tapi yang surkumullah, intang surkum yang surkumullah, ya Allah. Siapa yang menolong agama Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Masya Allah. Ada lagi Gus, masih ada lagi laki-laki nih Gus. Gitu loh. Laki-laki ada lagi? Laki-laki masih ada Gus. Apa itu? Lupa saya tadi nggak saya ceritakan. Ini ada burung itu Gus, ada gunting datang Gus. Datang sendiri gunting itu. Langsung dipotong burung itu Gus. Kayak sampean dong dipotong oleh kerang kobar juga. Saya kan nggak pernah nakal sama orang-orang perempuan gitu. Oh iya, cerita kali itu Mungkin. kenapa itu dosanya apa itu? Langsung datang gunting itu, memotong kemaluan laki-laki itu Gus. Parah itu Gus, benar parah. Nggak dimakan burungnya ya? Enggak. Oleh kerang kobar ya? Langsung di yang bekas potongan itu langsung dilempar ke api itu Gus, sampai hilang lah gitu. Lalu ininya dipotong juga Gus, ini dipotong, digunting, datang gunting itu motong ini Gus. Dia bilang apa? Semasa hidupnya dia suka beli perempuan, suka ke tempat-tempatnya orang nakal. Tempat pelacuran Nah, gitu ya? memang ada perempuan seperti itu Gus. Ada ya? Laki-laki apa? Ya, enggak, perempuan yang menjual diri, Ya, ada banyak. tempatnya itu ada Gus. Iya. Aduh Gus, sudah saya nggak mau ke tempat-tempat seperti Ngeri ya? itu, ngeri saya. Benar. Lebih baik nikah 4 ya? Kali ya? Enggak sudah. Burungnya Dan itu daripada dipotong lebih baik kan nikah 4 halal. Bukannya seperti itu, burung saya itu udah lemes. Oh gitu? Udah lemas. Nggak ada Waktu keinginan kemarin untuk itu beli udah- obat kayak hajar jahanam gitu biar kuat gitu? Waduh Gus, amit-amit Gus kalau memakai itu Gus. Memang saya dulu pernah memakai Gus, hajar jahanam itu. Daripada memakai batu hajar jahanam, lebih baik pakai cabai. Cabai panas dong? Terus kalau memakai hajar jahanam nggak panas Gus? Mungkin lebih panas dari cabai Gus. Gitu ya? Hajar Tapi kan jahanam. kuat ya? Kuat apanya Gus? Ya itunya. Tidak Gus. Itu seakan-akan mati rasa Gus. Gitu loh. Maaf kok cerita larinya sampai ke situ Gus. Ya daripada kita beli lebih baik kan nikah 4. Ya Kan diperbolehkan dalam mungkin agama kan dalam gitu. sunnah. Nggak ada keinginan lagi Tapi nikah gini lagi. Gus Yai. ya, sunnah itu macam-macam Gus. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang benar-benar Rasulullah menolong. Lain sama sunnah orang sekarang. Betul. Ya, kalau sunnah zaman sekarang ngeliat pantat gede, ya
muka cantik, Mm-mm. ditanya janda, Terus dikawin, dinikah. Itu nggak sunnah namanya, nggak menolong itu. apa itu namanya Kiai? Itu namanya Nafsu. nafsu. Kayak Kiai Ali dulu istrinya 7. Enggak, Oh, Bu, tapi enggak. kan dicerai. Nah, kenapa kalau dicerai? Allah nggak suka perceraian loh. Harus goncang loh Kiai. Yang saya bilang itu sudah dicerai 3, yang 3 meninggal. Nah ya, Gitu. saya kan mengingatkan Allah itu tidak melarang bercerai, tapi murka kalau ada perceraian. Kenapa? Harus goncang. Makanya kita jangan sampai cerai, sahabat. Pertahankan masih ngomel-ngomel istri kita. Tapi saya sudah nggak kuat, Gus. Nggak kuat menghadapi istri seperti itu. Oh, istri yang ngomel justru setia loh. Waduh, Gus, Setia bukannya ngomel lagi. Ada palu diserampang ke saya, Gus. Pakai ada apa aja saya diserampang, Gus. Siapa yang kuat, Gus? Siapa yang kuat? Diceraikan nggak? Aduh, ya akhirnya dia minta cerai juga. Karena apa sih? Burung juga kata dia itu ya lemes. Gitu. Kok jadi ke itu. burung-burung ini? Ya, mau kok kembali ke burung. Ya maksudnya burung anu itu yang bisa terbang itu, Gus, iya, bukan burung apa, Gus, gitu loh. Jadi dia minta cerai terus. Oke. Ya Allah, pokoknya. Ada lagi yang saya lihat ketika mati suri itu? Yang sudah nggak ada, Gus, karena waktu itu saya itu sempat mau disiksa, sempat pernah menolong sampean dan ingin menolong sampean, lalu saya dilempar, Gus. Iya, Gitu loh. ya mungkin cukup ya Ali ya. Ini pelajaran buat kita semua sahabatku, saudaraku pecinta Gio. Sebelum kita ajal tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk bertaubat, untuk beribadah kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah. Maka ini pelajaran buat kita. Selama ini kita sering lupa daripada mengingat Allah. Padahal ketika kita tidur pulas, ketika malam hari Allah memanggil kita. Di dalam ruh kita Allah kita panggil, bangun wahai hambaku. Bangun wahai hambaku. Apa jawaban kita? Males ya Allah, capek ya Allah, saya sering kerja kalau siang. Ya udah, kalau kamu males bangun untuk sholat, kamu ambil air wudhu saja. Apa jawab kita? Males ya Allah, dingin, lebih baik aku tidur, capek karena seharian kerja. Apa kata Allah? Kalau kamu malas sholat, nggak mau. Kalau kamu malas mengambil air wudhu, ya udah kamu bangun saja, duduk, ingat aku, kata Allah. Apa katanya? Males ya Allah, capek aku, udah ngantuk ya Allah. Itu pembicaraan dengan roh kita. Apa? Ya udah, kalau kamu malas mengingat aku, ya kamu tetap terlentang berzikir saja, sebut namaku. Nggak mau orang tersebut. Maka dari itu sahabat, sebelum kita menyesal, ayo perbanyak kita mengingat Allah, berzikir, menyebut nama Allah. Insya Allah kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan insya Allah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dengan perbanyak solawat kepada Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Karena dengan beliaulah yang bisa menolong kita. Kita bangga jadi umat Rasulullah. Ketika semua orang-orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tua, di saat itulah Rasulullah yang akan menolong kita, membawakan air telaga di tangan kanannya untuk kita umatnya. Oleh karena itu kita bangga jadi umat Nabi Muhammad. Ikuti majelis-majelis sholawat, hadirlah di majelis-majelis sholawat. Kalau kita malas baca sholawat sendirian, hadir di majelis-majelis sholawat, ikut majelis-majelis ilmu, ikut majelis-majelis sholawat. Insya Allah hati kita tenang, hati kita nyaman, hati kita senang. Insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Malaikat berebut untuk menyambut ruh kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan jelek, su'ul khotimah, seperti yang dilihat Kiai Ali ketika mati suri, malaikat pertama di langit pertama tidak menerima ruhnya, dikeluarkan karena busuk. Jasad pun kadang bumi tidak mau menerima jasadnya. Naudzubillah min dzalik. Semoga cerita dari Kiai Ali yang sudah pengalaman mati suri bisa kita ambil ibrah, pelajaran buat kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dan kita semua diakui sebagai umat Nabi kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan terus update perkembangan selanjutnya. Siap berjuang kembali. Insya Allah. Saya membantu. Karena sama sudah nazar loh ya. Insya Allah. Nazar pada 2 hamba Allah, entah itu malaikat atau siapa. Saya ingin membantu perjuangan saya. Berarti saya dikasih kesempatan hidup ini untuk membantu perjuangan saya. Iya betul. Ya saya nggak tahu siapa dulu yang meninggal, saya dulu atau sampean nggak tahu. Yang penting kita niat ayo kita tata niat kita kembali untuk berjuang di jalan Allah. Insya Allah. Dakwah li'ilah kalimatillah. Mungkin itu saja sahabat. Hakatan ini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa
Indonesia tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Rusdi Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu Habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Giomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Rusdi Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil